Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi yang cukup dingin mulai tadi malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan bukan wujud adab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala yang semakin menjadikan pagi ba'da subuh ini semakin menambah beban tersendiri bagi kita yang berpuasa. Rasa dingin menjadikan kita lebih suka untuk merebahkan tubuh kita, atau mungkin barangkali sekedar beristirahat setelah kita sudah terbangun di waktu sahur tadi. Tapi subhanallah, para jamaah yang masih menyempatkan waktunya untuk duduk di tempat ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, ini patut diancungi jempol. Pun demikian dengan kegiatan thalabul ilm dan kajian di tempat ini juga perlu diapresiasi. Di saat kita menjumpai beberapa masjid yang meliburkan secara total, atau barangkali kajian maghrib ditarik lebih awal menjadi kajian menjelang berbuka, tapi alhamdulillah di masjid ini mampu menggabungkan di antara dua kebaikan. Kajian ba'da subuh alhamdulillah berdasarkan jadwal rutin diselenggarakan. Pun demikian kajian menjelang berbuka. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk muqaddimah bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu tidak perlu kemudian kita kontradisikan dengan kondisi kita di saat berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan sebaliknya, menuntut ilmu syar'i jamaah yang dirahmati Allah malah perlu kita gerakkan dan kita tekankan di bulan Ramadan ini. Bagi para thalabul ilm, sering atau barangkali pernah mendengar sebuah kisah yang bersumber dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau menutup majelis ilmunya guna untuk bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak tilawatil Quran. Kita akui jamaah yang dirahmati Allah, semua ibadah termasuk tilawatil Quran, termasuk bersedekah di bulan Ramadan ini sangat ditekankan. Tapi ingat, thalabul ilm ini adalah bagian dari ibadah juga yang tidak akan mungkin berhenti atau barangkali terputus, terutama di saat kita berada di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan sebagai bentuk kritikan terhadap riwayat tersebut. Sebagian besar para ulama ilmu hadis mengatakan bahwasanya riwayat itu tidak valid. Maka hal ini semakin mengukuhkan bahwa hukum asal menuntut ilmu syar'i itu wajib, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dan tidak ada kata terputus berhenti sejenak sekalipun kita berada di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari jamaah yang dirahmati Allah, dalam peristiwa besar penaklukan kota Makkah, dan itu terjadi di masa Ramadan, para ulama ilmu hadis mengambil kesimpulan selama perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah ke kota Makkah dan kembali lagi ke kota Madinah, dalam peristiwa ini ternyata menjadi bukti
Meskipun berada di bulan Ramadan, peristiwa ini menjadi saksi begitu banyaknya ayat-ayat pun demikian dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peristiwa ini para sahabat lebih leluasa dan bebas untuk bertanya, berkonsultasi, intisarinya selalu menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mumpung mereka bisa menemani perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi bukti mereka tidak berhenti sama sekali para sahabat untuk menuntut ilmu, yakni ilmu syar'i. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya salut yakni dengan masjid ini yang masih tetap menyelenggarakan kajian meskipun ba'da subuh. Ini adalah momok yang bukan sangat menakutkan, tapi mungkin sangat mengerikan bagi sebagian orang karena terkadang kita belum bisa fokus, kadang masih terbawa dalam mimpi sebelum kita sahur dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, mudah-mudahan duduknya kita ini makjur, diberikan pahala yang setimpal oleh Allah. Pun demikian niat ikhlas kita sembari menunggu salat yang syuruk ini juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani ingatlah keberadaan kita di sini ba'da subuh meskipun bagi sebagian orang berat, tapi subhanallah hati kita tergerak untuk bisa duduk di sini. Meskipun kadang-kadang di luar bulan Ramadan jarang sekali kita bisa menunggu waktu terbitnya matahari kemudian sholat 2 rakaat agak terasa berat. Tapi di bulan Ramadan ini subhanallah seakan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ingatlah kemudahan-kemudahan kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini jamaah, itu adalah bagian dari keberkahan bulan Ramadan. Maka kita bisa rasakan dan silakan kita tengok bersama. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang kita rasakan selama di bulan Ramadan. Jam 3 misalnya yang biasanya berat kita untuk membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan itu hampir setiap hari insya Allah. Ini baru sepekan kita lalui bulan Ramadan ini. Insya Allah kegiatan seperti ini akan berlangsung hingga di penghujung bulan Ramadan. Yang biasanya jam 3 sulitnya luar biasa, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Pun demikian dengan berpuasa Ramadan. Di luar bulan Ramadan selalu ada 1001 alasan. Alasan pekerjaan lah, alasan mungkin profesi lah, alasan mungkin kesibukan di kantor lah. Itu yang selalu menjadi penghalang kita berpuasa sunnah di luar bulan Ramadan. Ketika kita masuk di hari pertama, seakan tidak ada lagi 1001 alasan. Sekalipun yang kita kerjakan ini tidak ada waktu istirahat sama sekali. Hari pertama kita harus fight terus sampai di penghujung bulan Ramadan. Kemanakah alasan-alasan yang sebelumnya menjadi penghalang kita berpuasa sunnah di luar bulan Ramadan? Maka itu adalah bagian dari bentuk kemudahan dari Allah. Sedekah pun demikian jemaah. Cobalah kita lihat. Mungkin ketika ada keinginan dari takmir untuk renovasi masjid atau untuk yani bantuan media, terkadang begitu berat yani sekali orang untuk menggelontorkan hartanya guna untuk mengcover dan menutup kebutuhan masjid. Tapi ketika di bulan Ramadan panitia dan takmir belum membuat flyer saja mereka sudah ngantri untuk berdonasi. Apa yang bisa menggerakkan yani mereka? Dan apa sejatinya rahasia di balik gercepnya orang-orang di dalam bulan Ramadan untuk bersedekah, untuk berdonasi? Ini juga menjadi bukti kemudahan yang bisa kita rasakan dan bagian dari keberkahan yani bulan Ramadan. Sama juga yani jamaah dengan qiyamul lail. Di luar bulan Ramadan begitu beratnya. Sekalipun 1 rakaat yani saja seringkali luput. Tapi di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Itu tidak hanya untuk 1 malam. 11 rakaat bahkan lebih itu sudah menjadi rutinitas kita harian. Maka oleh karena itu jadi jamaah yang dirahmati Allah, benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian
Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Dan kalau kita berbicara tentang keberkahan ini cakupannya luas banget. Keberkahan kesehatan, keberkahan diwujudkan dalam bentuk prestasi anak-anak kita, keberkahan mungkin barangkali kita dimudahkan untuk bersedekah, dan kemudahan-kemudahan yang bisa kita rasakan di bulan Ramadan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini adalah bagian dari bentuk keberkahan kita berada di bulan dan musim-musim kebaikan. Maka gapailah, galilah dan carilah pahala-pahala yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan di musim-musim kebaikan agar kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Sebagai penutup mukadimah meskipun agak panjang, saya ingin mengutip perkataan dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya siapapun di antara kaum muslimin yang tidak mendapatkan keuntungan, artinya merugi di bulan Ramadan ini, kapan lagi ia akan mendapatkan keuntungan? Padahal istilahnya orang yang suka shopping, ini adalah big sale. Ini adalah keuntungan, diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, kalau seandainya di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, berarti kita merugi hingga di penghujung, bahkan di saat kita melepas kepergian bulan Ramadan. Maka di hari dan bulan mana lagi kita bisa mendapatkan keuntungan kalau tidak harus menunggu setahun lagi. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi perenungan bagi kita semua mumpung kita masih di pekan pertama bulan yakni Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tema kita tentang hubungan kita dengan orang tua. Baik orang tua kita itu masih hidup atau mungkin barangkali jadi orang tua kita telah meninggalkan kita selama-lamanya ketika kita di dunia. Apa alasan saya lebih memilih durhaka daripada birrul walidain? Karena alasan pertama, pembahasan birrul walidain ini insya Allah sudah dibahas oleh para ustadz-ustadz, mubaligh, yakni kiai-kiai kita. Insya Allah untuk masalah berbakti kita benar-benar all out. Kita benar-benar sudah mencurahkan seluruh energi kita untuknya. Tapi untuk masalah durhaka, maaf seringkali luput. Apa saja sih? Ya, petaka dan bahaya durhaka dan apa definisi dari durhaka? Dikhawatirkan ternyata kita belum mampu memahami hakikat dari durhaka itu sendiri. Maka disinilah alasan yang kedua menunjukkan bahwasannya adanya birrul walidain dengan durhaka kepada orang tua itu juga menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Karena syariat Islam itu dibangun atas balance, atas keseimbangan. Sebagaimana misi para utusan di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut tauhid. Bahkan ada ucapan dari Umar, seseorang itu tidak akan bisa dikatakan muwahhid, orang yang bertauhid, kalau hanya mempelajari, memahami dari satu sisi, yaitu ilmu tauhid, hukum tauhid, macam-macam tauhid, tapi untuk masalah kesyirikan ia abaikan dan ia tinggalkan. Sampai benar-benar dua sisi ini bisa difahami dengan sempurna. Karena dua ini adalah dua misi yang diemban oleh setiap yakni para utusan. Sebagaimana bentuk keseimbangan syariat kita, ada jannah, surga, dan lawannya apa? Neraka. Pun demikian, setiap pembahasan itu pasti ada lawannya. Ketika kita membahas dari ustadz-ustadz dan kita juga belajar dari kajian para doktor-doktor yakni kita tentang birrul walidain, maka Islam pun juga memberikan porsi untuk kita harus mempelajari pula lawan dari birrul walidain, yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang yakni orang tua. Maka oleh karena itu tidak sedikit di kalangan yakni para ulama ya membahas ini, bahkan sudah mencantumkan bagian dari dosa besar. Sebagaimana saya enggak tahu apakah di sini ada kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi juga mencantumkan
durhaka itu menjadi salah satu dosa besar dan itu berada di 10 pertama dosa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Maka oleh karena itu yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ibnu yang pernah mengungkapkan artinya para sahabat yang dahulu ridwanullahi taala alaihim ketika ada kesempatan berjumpa dengan Nabi itu selalu yas'aluna anil khair, bertanya tentang kebaikan, dan itu wajar karena hal-hal yang baik itu memacu dan memberikan semangat untuk kita beribadah. Banyak di antara mereka yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Hudzaifah ibnul Yaman ini ternyata mengambil jalur yang lain. Ya, istilahnya anak muda itu anti mainstream. Di saat mereka itu bertanya tentang kebaikan, aku tidak. Hudzaifah ibnul Yaman ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malah sebaliknya. Bertanya tentang keburukan. Bukan untuk dipraktekkan dan diterapkan, tapi makhofatan ayyudrikani, demi untuk bisa menghindarkan diri ini dari keburukan karena kita sudah tahu ilmunya. Maka begitu banyak ya nih jamaah, orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, kesyirikan itu yang banyak di masyarakat kita. Atau mungkin barangkali kekufuran itu dikarenakan apa? Mereka tidak punya ilmu terhadap kesyirikan itu. Dianggap budaya lah, dianggap tradisi lah, dianggap warisan leluhur lah. Yang akhirnya kesyirikan ini mendarah daging sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Makanya dalam sebuah bait syair disebutkan ya jamaah dirahmati Allah. Araftu syarra li syarri. Ya, walakin li tawakkihi. Wa man lam ya'rifu syarr yaqau fihi. Aku ketika mempelajari tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disukai oleh hati, itu bukan untuk mempraktekannya, tapi agar kita bisa mengantisipasi kelak kita tidak terjerumus ke dalamnya. Begitu banyak orang yang ketika tidak faham tentang keburukan, kelak ia akan terjerumus ke dalamnya. Begitu banyak orang yang enggan untuk mempelajari kesyirikan, ternyata dia akhirnya terjerumus ke dalamnya. Begitu banyak orang yang tidak tahu apa itu hakikat dari korupsi, yang akhirnya dia akan terjerumus ke dalamnya. Begitu banyak orang yang tidak tahu tentang hakikat riba, seringkali juga akan menyeret dirinya ke dalam perbuatan riba. Maka disinilah yang jamaah dirahmati Allah, kenapa saya lebih memilih sisi yang lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmah dan faedahnya. Ada sekitar 2 poin utama yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah definisi dari durhaka itu seperti apa. Dan yang kedua, malapetaka, bahaya yang ditimbulkan dari durhaka kepada orang tua itu jamaah apa saja. Ya, kita akan membicarakan tentang 2 subtopik ini biidznillah yani ta'ala. Yang pertama tentang definisi. Ya, apa sih definisi durhaka itu? Banyak para ulama yang mendefinisikan dengan berbagai pengertian. Tapi Allah Ta'ala alam yani bisawab, saya ingin mengutip perkataan dari Syekhul Islamnya mazhab Syafi'i. Dianggap sebagai hakim agungnya mazhab Syafi'i, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki. Karena beliau ketika menjabarkan definisi dari durhaka atau uququl walidain itu lebih luas cakupannya, Allah Ta'ala alam. Di mana beliau mengatakan bahwasanya disebut durhaka itu karena memiliki 2 unsur penting. Karena ada 2 jenis kenapa seseorang itu terjerumus ke dalam kedurhakaan. Yang pertama, kata Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, disebut yani durhaka itu jamaah dirahmati Allah karena seseorang itu telah melukai orang tuanya. Baik melukai hati atau mungkin anggota tubuh yang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, ya, baik dengan luka yang kecil maupun dengan yang besar hingga sampai membunuhnya misalnya waliyadzubillah. Maka ketika seseorang itu melukai, menggores perasaan orang tua yang menjadikan mereka sedih, ucapan, perbuatan, hati maupun secara fisik,
atau dengan cara melukai perasaan sekecil apapun atau dengan yang besar, itu semua adalah bagian dari bentuk kedurhakaan jenis yang pertama menurut Imam As-Subki. Maka oleh karena itu ya jamaah dirahmati Allah, kita bisa melihat di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala membuat sampel kedurhakaan dengan contoh yang paling kecil. Fala taqul lahuma uffin. Berkata itu saja ketika melukai perasaan ibu kita, ayah kita, itu sudah masuk kategori durhaka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan dan menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an definisi durhaka dengan contoh yang paling kecil? Itu menunjukkan kalau yang kecil seperti ini saja termasuk bentuk kedurhakaan, apalagi yang paling besar. Sampai memukul, sampai melentarkan orang tua di saat mereka sudah di usia senja. Atau mungkin barangkali sampai dibunuh. Dan itu yang terjadi di akhir zaman saat ini. Begitu banyak. Kadang-kadang ibu dan ayah diperkarakan gara-gara perkara warisan. Mereka pun kadang-kadang diusir dan dipukul gara-gara merasa terbebani mengurus mereka di usia senja. Atau yang paling parah, begitu banyak anak membunuh ayahnya atau mungkin barangkali ibunya. Waliyadzubillah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal inilah penting kita memahami poin yang pertama ini. Jadi ada keinginan kita yang sekiranya menjadikan luka dan sedihnya orang tua kita, ternyata itu sudah masuk kategori durhaka jenis yang pertama menurut Imam As-Subki. Adapun yang kedua, Imam As-Subki rahimahullahu taala menuturkan disebut durhaka itu ketika kita tidak taat kepada orang tua, asalkan bukan dalam perkara kemaksiatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara pertama mungkin tidak ada sebab yang melatar belakangi orang tua itu akhirnya bersedih. Adapun yang kedua ini mungkin diawali perintah dari orang tua atau mungkin larangan tapi kita ngeyel. Atau mungkin barangkali kita tidak taat kepada orang tua. Ketika memerintahkan sesuatu kita ngeyel. Ketika melarang sesuatu ternyata kita malah tetap maju dan tetap menjerumuskan diri kita ke dalam kemaksiatan. Dalam catatan bahwasanya perkara-perkara ini bukan perkara kemaksiatan yang keluar dari lisannya orang tua kita, baik itu perintah maupun larangan. Makanya di dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jalla. Kalau seandainya sampai orang tua melarang kita, memerintahkan kita ke dalam kemaksiatan, maka sudah tidak ada ketaatan. Apakah kita durhaka? Tidak sama sekali. Karena ini kemaksiatan. Kita disuruh mencuri, kita enggak taat, bukan termasuk kedurhakaan karena ini kemaksiatan. Ya, pun demikian kita dilarang untuk sholat wajib 5 waktu misalnya, dan itu perintah dari orang tua, kita pun tidak mentaati. Para ulama sepakat ini tidak masuk dalam kategori durhaka karena ini mengandung unsur kemaksiatan. Tapi di saat orang tua menginginkan kebaikan pada diri kita, namun kita enggan untuk mentaatinya, ingat ini adalah bagian dari bentuk kedurhakaan kepada mereka. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, inilah diantara unsur dan 2 pilar penting definisi dan pengertian dari durhaka. Terkadang kita melukai perasaan orang tua, tiba-tiba kita membentak atau mungkin barangkali kita menendang waliyadzubillah karena merasa sudah tidak kuat lagi menanggung beban ngerawat orang tua di usia senja misalnya. Ini masuk kategori pertama. Atau yang kedua, ketika ada interaksi orang tua menginginkan ini, melarang ini, dan itu bukan dalam perkara kemaksiatan, kemudian kita enggak taat, ini juga termasuk bentuk kedurhakaan. Mudah-mudahan 2 hal ini bisa kita fahami dengan mudah. Adapun poin yang kedua jamaah dirahmati Allah, tentang petaka pun demikian bahaya, pun demikian dengan kerugian yang itu juga akan kembali kepada diri sang anak ketika berbuat durhaka kepada orang tua.
Apa saja yang petaka yang ditimbulkan dari kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya? Yang pertama yang jamaah dirahmati Allah, bahwasanya durhaka kepada orang tua ini adalah dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling berbahaya, dosa besar yang hingga Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan dosa besar berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bisa dianggap biasa atau dianggap enteng dan kecil permasalahan ini jamaah. Makanya dalam sebuah hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku sampaikan informasi tentang dosa besar yang dianggap paling besar, petakannya paling dahsyat, dosanya juga paling luar biasa. Para sahabat, padahal Nabi SAW mengajukan pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Para sahabat mengatakan, karena nggak ada yang tahu. Bala ya Rasulullah, ya sudah manut saja, siap. Tapi kita nggak tahu apa itu. Akhirnya Nabi SAW menjawab bahwasanya dosa besar yang paling besar itu yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah uququl walidain. Uququl walidain. Makanya di sini seorang ahli hadis Badruddin Al-Aini rahimahullah mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya uququl walidain, durhaka ini tidak bisa dikesampingkan sampai disandingkan dengan dosa syirik kepada Allah. Apa alasannya ya nih jemaah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara dosa syirik dengan dosa durhaka kepada orang tua? Karena ada 2 alasan, kata Imam Al-Aini rahimahullahu taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kedudukan, level dan martabat serta harkat orang tua. Haknya mereka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengesampingkan dengan begitu saja. Karena tidak hanya di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan pula di dalam surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Jadi memang hadis ini selaras dengan surat Al-An'am ayat 151 di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua itu sangat tinggi banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, Imam Al-Aini mengatakan kenapa disandingkan? Karena Allah Subhanahu wa taala juga ingin menunjukkan dosa yang paling besar antara sesama manusia itu adalah ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Sebagaimana dosa yang paling besar antara dirinya dengan Robnya itu adalah dosa apa? Yani syirik. Lah itu adalah di antara alasan kedua kenapa disandingkan ini. Karena dua-duanya ini memiliki segmen sendiri-sendiri kenapa disebut sebagai dosa besar. Kalau syirik itu adalah dosa yang paling besar antara diri hamba dengan Robnya. Meninggalkan sholat, ini haknya Allah. Ditinggalkan dosa besar. Tapi kalau dibandingkan dengan kesyirikan lebih besar syirik. Pun demikian dosa antara sesama manusia. Kita menggunjing dosa besar, kita adu domba dosa besar, karena inti anar sesama manusia. Tapi dari sekian dosa besar antar sesama manusia, yang paling besar itu apa? Dosa durhaka seorang anak kepada orang tua. Maka inilah sebab kenapa 2 dosa besar ini disandingkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sandingkan dosa kesyirikan dengan dosa durhaka di dalam surat Al-An'am ayat 151. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang pertama. Kemudian di antara petaka yang kedua dari kedurhakaan seorang anak kepada orang tua, petaka yang kedua ini, durhaka ternyata menjadi sebab disegerakannya siksa baginya di dunia, atau barangkali diakhirkan sedikit ketika di alam kubur. Dan ini sudah dinaskan. Oleh karena itu yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, babani muajjalani uqubatahuma fid dunya. Ada dua pintu menganga, ada dua perbuatan dosa besar yang itu bisa menyeret seseorang itu akan mendapatkan balasan siksa fid dunya, ketika di dunia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala nantinya menyempurnakan siksanya di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua dosa besar ini sebagai bukti bahwasanya dunia mereka akan tersiksa. Cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala tak akan segan untuk menurunkan siksa dan azab kepada mereka. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan al-baghyu. Para ulama mengatakan bentuk kezaliman. Makanya para ustadz ya kadang-kadang ketika menyebutkan tentang zalim itu seringkali dekat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mboten sare. Artinya kedzaliman sekecil apapun itu pasti nanti ada balasannya di dunia. Ini adalah dosa besar yang pertama yang bisa mensegerakan azab dari Allah ketika seorang hamba itu di dunia. Adapun yang kedua, Nabi SAW mengatakan apa? Al-uquq, yaitu durhaka kepada orang tua selama dia belum minta maaf, selama dia belum bertaubat, selama seorang anak belum mengakui kesalahannya, maka siap-siap ia bisa segera menerima balasan setimpal, karena hadis ini hadis sahih dan ini sebagai bentuk janji dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya jamaah dirahmati Allah, banyak kisah-kisah yang terjadi untuk menguatkan hal ini. Salah satunya disebutkan oleh para ulama dalam riwayat yang sahih dan ini adalah kisah nyata. Di mana di dalam sebuah riwayat disebutkan ya jamaah, ada seorang anak ketika durhaka kepada orang tuanya sampai pada puncaknya ia marah besar, ia murka kepada ayahnya. Si ayah ini akhirnya kemudian diseret, diusir dari rumahnya, dikeluarkan dari rumahnya tepat di depan pintu rumah. Subhanallah, ternyata anak ini tidak mengakui kesalahan, tidak pernah minta maaf. Allah Subhanahu wa taala mboten sari. Hadis ini akhirnya terbukti suatu saat nanti. Si anak ini jamaah dirahmati Allah tumbuh dewasa, berkeluarga, punya anak, ia semakin sudah mulai menua, anaknya mulai besar. Disinilah janji Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk orang ini. Ketika ia sudah mulai menua, anaknya sudah mulai besar, Allah Subhanahu wa taala takdirkan anaknya lebih parah durhakanya daripada dirinya di saat ia masih muda. Maka di sini ya nih jamaah, terjadi cekcok dan konflik yang sampai memuncak hingga akhirnya si bapak ini yang dulunya pernah durhaka kepada ayahnya, ini akhirnya kemudian diseret, diusir oleh anaknya sendiri yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan lebih durhaka. Maka ketika sampai di pintu, si ayah kemudian mengatakan, cukuplah wahai anakku, sudah cukuplah, karena di tempat ini, di depan pintu ini adalah batas dulu ayahmu ini mengusir kakekmu. Di tempat ini dulu aku juga menyeret yakni kakekmu. Tapi apa yang terjadi dengan anak yang Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih durhaka daripada ayahnya dulu? Dia enggak mau, enggak. Saya pengen mengusirmu, bahkan menyeret ke jalanan. Adapun batas pintu ini adalah jazaun. Ini adalah balasan untuk wahai ayahku. Sedangkan aku pengen nambah bonus, diseretnya lebih jauh yang di jalanan, hada sodaqatun minki. Ini adalah sebagai bentuk sedekah saya kepadamu. Dikasih bonus. Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih durhaka daripada kondisi ketika si ayah ini di masa mudanya durhaka kepada kakek untuk anaknya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini banyak dicuplik oleh para ulama-ulama kita. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala menunggu waktu sebentar, mungkin barangkali tidak di dunia, terkadang diakhirkan sedikit di alam barzah atau di alam kubur. Maka disebutkan dalam riwayat, disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib dan dihasankan oleh beliau, tapi ini adalah riwayat mauquf yang bersandar kepada seorang sahabat Al-Awwam ibnu Hausyab
radhiyallahu taala anhu. Al-Awwam ibn Hausyab ini pernah bercerita, aku pernah melewati sebuah desa kampung. Nah, di kampung ini adalah kampung yang punya kisah yang sudah melegenda. Ya, di mana di kampung yang aku lewati itu tersiar kabar ada kuburan yang terbuka, kemudian muncul yani jasad, kemudian mengeluarkan suara seperti ringkikan apa? Keledai, kemudian masuk lagi. Aku lewat di situ. Aku disapa oleh salah satu penduduk di kampung tersebut. Ya, karena aku adalah orang baru, orang asing. Tak jauh itu ternyata ada wanita tua yang selalu meratapi karena di atas kuburan. Dia mengatakan, "Wahai pemuda, engkau adalah orang asing. Tahu nggak siapa wanita tersebut?" Karena saya orang asing, saya nggak tahu siapa wanita tersebut. Barulah salah satu penduduk kampung tersebut menceritakan, wanita tersebut ini adalah ibu dari sebuah kisah yang melegenda di kampung halaman kita. Di mana dulu dia punya anak yang taat kepada Allah, pun demikian sayangnya luar biasa kepada ibunya. Hingga akhirnya karena pergaulan bebas, lingkungan yang buruk dengan teman-temannya, ia berubah total, dia suka minum minuman keras. Hingga pada suatu hari, ibunya yang sudah berkali-kali mengingatkan, ya, tidak menjadikan ia sadar, bahkan semakin memuncak emosinya. Dia mengatakan, yani innaki tanhakin kama yanhakul khimar. Wahai ibuku, nasihatmu, ucapanmu ini seperti ringkikan apa? Ringkikan yani keledai. Ibunya sendiri ya dicela, dicaci, dihina. Jadi nasihatnya karena berkali-kali sudah mengingatkan. Tapi karena dia juga mungkin terbawa ya kondisi sakron, yaitu sedang mabuk, yang akhirnya ia mengucapkan kata-kata seperti itu kepada ibunya. Ibunya terlukai hatinya. Bahkan nasihat itu disamakan dengan ringkikan al-khimar. Apa yang terjadi wahai pemuda? Famata ba'dal asr. Allah Subhanahu wa taala akhirnya matikan, wafatkan pemuda itu ba'da asr. Dan setelah itulah kisah ini melegenda. Apa itu yang jamaah dirahmati Allah? Allah Subhanahu wa taala tunda untuk sementara waktu, tidak di dunia tapi di alam kubur. Kisah inilah yang seringkali engkau dengarkan. Setiap yani ba'da asr, kuburan itu terbuka dan jasad itu keluar, di mana kemudian separuh mulai dari kepalanya itu seperti kepala khimar, sedangkan jasadnya adalah jasad yang berwujud manusia, kemudian meringkik seperti persis ringkikan khimar sebanyak 3 kali, baru kemudian masuk lagi. Dan kisah ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih yani Targhib. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam karena hadis ini sudah ada buktinya. Babani muajjalani uqubatahuma fid dunya. Salah satunya adalah durhaka. Kalau tidak di dunia, barangkali Allah Subhanahu wa taala akhirkan sebentar di alam kubur sebelum nantinya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan adabnya di yaumul qiyamah wal iyadu billah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kedua. Adapun yang ketiga, yang terakhir ya, meskipun masih banyak, di antara petaka durhaka yang jamaah dirahmati Allah, bahwa doa-doa orang tua kita itu mustajabah. Hati-hati. Kalaulah doa kebaikan yang keluar dari lisan mereka, berbahagialah. Insya Allah akan segera dikabulkan. Tapi kalaulah yang keluar dari lisan orang tua kita itu adalah doa-doa keburukan, maka tunggulah hari perhitungan antara diri kita dengan Allah, karena bisa dipastikan laisa bainahuma wa bainallahi hijab, seakan tidak ada penghalang lagi antara doa-doa orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatu da'awatin mustajabah la syakka fihinna." Ada 3 doa yang itu segera dikabulkan oleh Allah dan itu tidak ada keraguan sama sekali. Salah satunya apa ya nih jamaah? Salah satunya adalah da'watul walid ala waladihi. Ketika ada doa ala, itu berarti menunjukkan doa keburukan.
Beda dengan da'a lahu, itu doa kebaikan. Lah di sini Nabi SAW mengatakan dakwatul walid ala waladihi, doa keburukan dari orang tua kepada sang anak, salah satu di antara doa yang mustajabah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keyakinan kita terhadap hadis ini, banyak sekali para ulama menyebutkan. Salah satunya adalah kisah Al-Jurej. Mungkin pernah kita baca. Disebutkan dalam Sahih, dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini adalah kisah yang valid. Namun kita harus lebih selektif. Karena malah yang sering sampai ke telinga kita, bahkan dibuatkan kartun ya atau buku-buku yang tersebar di masyarakat, itu malah kisahnya Alqamah dengan ibunya. Padahal kisah ini tidak nyata. Bahkan yani salah satu di antara murid senior dari Syekh Albani, yaitu Syekh Mashhur yani Salman, itu mengatakan kisah ini la yathbut. Alqamah itu adalah rajulun saleh, tidak seperti yang digambarkan yani dalam cerita atau mungkin dalam kartun-kartun ya. Alqamah yang akhirnya kemudian durhaka kepada ibunya sampai kemudian Rasulullah ingin apa? Membakarnya. Kata beliau, ini la yathbut, kisah ini tidak nyata. Artinya tidak sahih dan tidak yani valid, karena beliau Alqamah itu adalah rajulun yani saleh. Tapi yang saya inginkan di sini yani jamaah, itu adalah sebuah kisah nyata, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Kalau tadi kita membahas tentang kedurhakaan anak kepada ibunya, biar kita adil, di dalam kitab At-Tawwabin ini ada kisah kedurhakaan anak kepada ayah. Karena orang tua itu sudah mencakup dua-duanya, baik orang tua ayah maupun yani ibu. Kisah ini jamaah dirahmati Allah terjadi di zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib ketika ditemani oleh putranya sedang menunaikan ibadah haji, kemudian tawaf, terdengar sayup-sayup orang yang berdoa, mengakui akan kesalahannya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ali mengatakan kepada putranya, tolong cari siapa yang berdoa ini. Saya merasa terharu dengan doa-doa dan permintaannya. Coba cari siapa yang berdoa, bawa ke sini. Maka beranjaklah sang anak ini mencari siapa yang berdoa itu, yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib. Tak lama kemudian orang itu didatangkan kepada Ali. Ali kemudian bertanya, apa yang terjadi dengan dirimu? Doa-doamu ini subhanallah menjadikan aku terharu biru. Aku bersedih. Aku juga merasakan seakan bebannya berat banget yang kau rasakan ini. Barulah kemudian dia bercerita tentang masa lalunya yang begitu kelam ketika di masa muda. Tak jauh beda dengan kisah pertama tadi. Dia dulu masya Allah orang yang taat beribadah, santun juga kepada ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi lingkungan buruk, teman pergaulan yang tidak baik, yang akhirnya menjadikan ia tidak taat kepada Allah, bahkan pula tidak patuh kepada orang tuanya. Ayahnya berkali-kali mengingatkan kepada dirinya, wahai anakku, tinggalkan termasuk minum-minuman khamr dan lain sebagainya. Kalau seandainya tidak, ya lah ini sudah pada tahap ancaman akhir, karena berkali-kali sudah dia nasihati. Kalau seandainya engkau mengulangi sekali lagi, aku akan berdoa di hadapan Ka'bah dengan doa keburukan agar Allah menimpakan sesuatu untukmu. Oke ayahku, akhirnya dia yani siap untuk mentaati. Apa yang terjadi yani jamaah? Ternyata ia mengulangi kembali perbuatan itu. Padahal ayahnya sudah bernazar, mau tidak mau kalau mengulangi, ia akan langsung segera berdoa. Ia akan langsung menggunakan kartu saktinya ini, dakwatul walid ala waladihi. Saat itulah, wahai Amirul Mukminin, aku terjerumus sekali lagi dan menjadikan ayahku murka. Dia tidak memberikan udzur sama sekali kepadaku. Ia bergegas untuk menuju ke Ka'bah. Aku segera untuk menguntiti, aku berusaha untuk menghalanginya. Jangan sampai ayahku ini berdoa keburukan untukku. Subhanallah, ayahku di depan Ka'bah kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Wahai Amirul Mukminin, doa-doa itu masih terlantunkan di dalam lisannya. Doa-doa itu masih dipanjatkan di hadapan
Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, belum selesai doa itu, engkau bisa melihat ini adalah efek yakni dari doa ayahku sendiri. Engkau bisa melihat separuh dari badanku ini sudah tidak berfungsi lagi, stroke. Padahal ayahku saat itu belum selesai untuk berdoa di depan yakni Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan yakni adab dan mewujudkan ya permintaan dan permohonan yang sang ayah tersebut. Ya Ali, sebagaimana kau tahu, ini adalah efek. Ini adalah bagian dari wujud dikabulkannya doa ayahku. Maka oleh karena itu yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang berat. Ya, tapi ini adalah kenyataan dan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Bahwasanya durhaka selama kita tidak pernah minta maaf kepada orang tua, maka cepat atau lambat azab dan siksa itu akan menimpa kita semua, waliyadzubillah. Maka oleh karena itu yang dijamai rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita sampaikan ini, ingatlah bahwasanya kita sebagai seorang anak mungkin barangkali punya obsesi tinggi untuk mencapai sebuah impian. Mungkin kita punya keinginan untuk bisa menggapai apa yang kita harapkan, sekalipun itu adalah jihad, sekalipun itu pengen tolabul ilm di tempat yang jauh. Tapi ingat ya nih jamaah yang dirahmati Allah, setinggi apapun tingkat ibadah yang kita impikan, kalau hal itu menyebabkan orang tua kita ya terlalaikan, terabaikan, bisa jadi itu menjadi malapetaka untuk diri kita, dan bisa jadi itu adalah bentuk kedurhakaan kepada yakni orang tua tanpa kita sadari. Makanya kita harus lebih peka ya nih jamaah. Ingatlah orang tua kita ini adalah orang-orang yang pandai berdusta. Saya sampaikan ini dan tema ini karena Ramadan ini identik dengan apa? Yani mudik. Ya mudiklah ya nih jamaah selama kita masih punya orang tua. Ya, kita harus yani peka. Kadangkala kita memang tidak memiliki kepekaan ketika ingin mendalami hati dan perasaan orang tua. Terkadang cukuplah Ustadz kita kirim hadiah-hadiah, mukena, baju koko untuk ayah, atau mungkin barangkali THR kita gaji ke-13 full yani untuk orang tua kita. Itu kadang-kadang tidak menjadi cukup bagi mereka untuk menyimpan kerinduan untuk bertemu dengan kita selama berbulan-bulan. Orang tua kita adalah sekali lagi orang yang pandai berdusta, bisa mengubah raut wajah yang berbeda. Mungkin kita menganggap bahwasanya cukuplah dengan video call. Kita perlihatkan anak-anak kita supaya bisa berbicara langsung, melepas rasa kangen lewat video call untuk nenek dan kakeknya. Orang tua kita mungkin bisa tertawa. Orang tua kita lihat dalam video call bisa tersenyum. Tapi ingat ya nih jamaah, terkadang bukan hadiah yang mewah yang mereka inginkan. Bukan yakni sekedar bisa melihat ya kebahagiaan kita bersama anak kita lewat media yakni sosial. Tapi mereka seringkali menginginkan kehadiran kita di sampingnya. Maka oleh karena itu yani jamaah dirahmati Allah, sekali lagi pertimbangkanlah keinginan orang tua dan tingkatkan rasa kepekaan. Kadang-kadang obsesi keinginan kita baik, mungkin barangkali itu malah menjadi sesuatu yang bisa menggores luka pada perasaan orang tua kita. Kita bisa belajar dari Kilab ibnu Umayyah, ibnu Askar. Kilab ibnu Umayyah ini pernah merasakan hal yang sama karena dia kurang peka. Bayangkan, bertahun-tahun lamanya diajak jihad nggak pernah mau. Tapi giliran ada kesempatan jihad di zamannya Umar ibn Khattab, diajak temannya untuk pergi berjihad di Irak, dia langsung mengiyakan. Karena siapa yang tidak menginginkan jihad? Tapi yang namanya jihad harus meninggalkan mungkin anak, mungkin istri, bahkan orang tua. Karena selama ini yang menjadi tulang punggung yang membantu kedua orang tuanya itu cuma Kilab yani semata. Kilab ini sudah menyiapkan apa? Seringkali menyiapkan yani susu yang diperah yani sendiri, kemudian disediakan untuk kedua orang tuanya. Itu dilakukan hampir setiap malam.
Karena dia tergiur untuk bisa mendapatkan pahala jihad yang akhirnya dia sudah siapkan. Dia sewa pembantu untuk menggantikan kerja rutin dia untuk melayani kedua orang tua. Berangkat ya kilap di masa Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Ya karena pembantu, saya tidak mendeskripsikan yang pembantu, mungkin kurang peka. Ketika pembantu ini sudah menyiapkan, ternyata dilihat kedua orang tua kilap ini, Umayyah, tertidur lelap. Ya sudah, yang pembantu melihat seperti ya ditinggal. Dia juga ditinggal tidur. Tengah malam Umayyah bangun ya nih jamaah. Dia merasa kehausan. Dia berteriak tapi tak ada yang mampu untuk menjawab dan ya melaksanakan keinginannya. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Disinilah kemudian dia mensenandungkan bait-bait yakni syair Allah. Ya. Dia mengatakan yakni bahwasanya tarokta abaka mursyiatan yadahu wa ummaka mata siqala syaraba. Seakan-akan menunjukkan penyesalan ketika melepas kepergian si kilap ini yang sudah berada di Irak. Ayahnya mengatakan, wallahi wahai kilap, engkau telah meninggalkan ayahmu yang tangannya karena sudah tua ini sudah bergetar. Ibumu ini seringkali tidak mendapatkan asupan susu seperti hari-hari biasa ketika engkau mendampingi kita berdua. Karena yang namanya pembantu ini kurang pekah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mengatakan abarron ba'da dhai'ati walidai. Apakah ini yang disebut dengan birrul walidain? Meskipun engkau sudah gantikan dengan pembantu, ini bukan birrul walidain, itu ucapan yang keluar dari lisannya ayahnya. Singkat ini cerita, karena mereka berdua tinggal di Taif, Umar di Madinah. Ketika ada orang yang datang ke Mekah, dari Mekah ke Madinah atau Taif ke Madinah, sidaknya Umar luar biasa. Ini juga menjadi kepekaan seorang waliul amr penguasa. Tanya, ada kejadian apa di Mekah ketika ada orang dari Mekah datang? Taif ada kejadian apa? Ketika datang orang dari Taif ke Madinah kemudian ditanya, oh ini ada berita heboh, lagi viral. Seorang ayah yang setiap hampir malam itu mensenandungkan bait-bait syairnya gara-gara ditinggal anaknya yang jihad. Allahu Akbar. Umar langsung menangis. Ini mungkin Allah kesalahan besar ya ini kilap ini meninggalkan kedua orang tuanya. Dan itu terjadi di zamannya Umar. Oke. Datangkan ya si ayahnya ini. Ketika datang di hadapan yani Umar, subhanallah, belum dikasih muqaddimah si ayah ini langsung mencela habis-habisan Umar. Sampai kemudian sa'astadi rabban ya Faruq, aku akan keluhkan, aku akan laporkan nanti di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kamu ini akhirnya kemudian kilap tidak kembali lagi kepadaku. Padahal kita dalam kondisi tua renta yang sudah mulai melemah. Umar semakin menangis. Ya sudah balik. Umar langsung menulis kepada gubernur yang ada di Irak, Abu Musa al-Asy'ari, mau tidak mau ada nama kilap, suruh balik. Meskipun obsesinya, impiannya ingin mendapatkan pahala jihad, menang maupun mati syahid, pokoknya suruh balik selama dia masih hidup. Maka ketika sampai di Madinah, ya jamaah dirahmati Allah, si kilap disembunyikan oleh Umar bin Khattab. Sedangkan kedua orang tuanya itu didatangkan. Kilap disuruh, apa yang engkau kerjakan selama ini? Aku biasa menyiapkan yakni susu yang aku perah sendiri. Sudah cari yakni apa? Hewan yakni ternak. Kemudian perah yakni susu itu langsung dari tanganmu sendiri. Disembunyikan. Barulah kemudian si ayah ini mengatakan tetap yakni dengan bait-bait syairnya yang menginginkan agar sang anak ini bisa kembali ke pangkuannya. Yani Umar sudah menyiapkan skenario ini. Ya oke lah, enggak ada masalah. Padahal dalam hatinya subhanallah Umar ini benar-benar sudah marah yani banget kepada kilap. Di sisi lain dia juga enggak tega, merasa iba dengan kedua orang tuanya ini. Sampai akhirnya sudahlah duduk tenang yani dulu. Kemudian didatanglah ya segelas susu itu diberikan kepada ayah tersebut. Apa yang terjadi? Ketika ia memegang ya gelas itu belum sempat ia minum langsung kemudian Allah, demi Allah, saya mencium menjadi bau kilap yani di sini. Di mana anakku wahai Al-Faruq? Di mana engkau sembunyikan? Akhirnya kemudian yani kilap panggil dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan antara ayah dan anak ini sampai kemudian Umar mengatakan apa? Jangan sekali-kali engkau tinggalkan kedua orang tuamu lagi.
Ada satu pesan, meskipun obsesimu tinggi, engkau ingin belajar ke sana, bekerja keluar, engkau ingin menutup ilmu, engkau ingin berjihad, yakni sekalipun ini jihad. Dan jihad itu adalah pahala yang paling tinggi. Tapi bagi Umar, ketika jihadmu ini sampai menelantarkan orang tuamu, ini bukan sebuah ibadah yang agung, malah sebaliknya ini sebagai bentuk kedurhakaan. Balik engkau ke Taif. Makanya sepanjang yang sejarah yakni jamaah, Kilab ini tidak pernah meninggalkan kedua orang tuanya dan tidak pernah keluar dari Taif hingga kedua orang tuanya wafat, yakni subhanallah. Sebagai yakni bentuk untuk melaksanakan yang juga perintah Allah dan instruksi dari Umar ibn Khattab untuk tetap melayani kedua orang tuanya. Maka yakni jamaah dirahmati Allah, inilah ya, sebesar apapun oleh karena itu ya, mungkin keringat yakni kita yang bercucuran, kita bekerja siang malam untuk memberikan dan menutup yakni hajat orang tua Allah. Ingatlah itu tidak akan yakni bisa untuk menandingi cucuran yakni keringat ibu kita ketika melahirkan yakni kita. Maka keinginan-keinginan mereka itu kita harus benar-benar lebih peka. Muhammad ibnu Sirin pernah menceritakan bagaimana Zaid, Usama ibnu Zaid di zamannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, ketika kurma ini lagi naik seperti harga beras ini saat ini, itu bisa naiknya 1000 dirham. Ternyata ibunya Usama minta jantungnya kurma, dan kalau sudah ditebang diambil jantungnya sudah gak akan yang bisa tumbuh lagi. Padahal kala itu ini menjadi aset yang paling berharga. Banyak orang yang melarang, tapi apa kata yani Usama ibnu Zaid? Dia mengatakan, kalau bukan karena perintah ibuku, aku tak akan pernah melakukan hal ini. Meskipun ini lagi naiknya dan lagi mahalnya, selama itu yang diinginkan oleh ibuku, maka tidak ada penghalang bagiku sekalipun ya aku harus kehilangan aset terbaik, yaitu pohon yakni kurma. Pun demikian dengan Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar mendapati seseorang yang menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji dari kota Yaman ke kota Makkah, itu sekitar 1000 kilometer. Datang yakni ke sana digendong, ketika tawaf bertemu dengan Abdullah ibnu Umar. Wahai Abdullah ibnu Umar, engkau tahu bagaimana lelahnya, beratnya, besarnya pengorbanan aku menggendong orang tuaku sampai melakukan ibadah yakni haji ini. Apakah ini cukup untuk menggantikan pengorbanan yang selama ini ibuku berikan kepadaku? Kata Umar radhiyallahu taala, Abdullah ibnu mengatakan, walau qatrah, meskipun yakni satu keringat yakni ibumu ketika melihat itu gak akan yakni bisa menggantikan jerih payahmu, pengorbananmu, lelahmu, yakni letihmu, katanya Abdullah ibnu Umar. Padahal berat loh ini. Tapi bagi Abdullah ibnu Umar itu gak akan sebanding. Cucuran kerimatmu untuk menggendong ibumu dari Yaman yakni ke sana itu tak akan mungkin yakni bisa menggantikan maaf yakni keringat ibumu ketika terutama melahirkan, di detik melahirkan yakni engkau. Oleh karena itu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni ingatlah keberadaan yang kedua orang tua kita yang masih hidup yakni terutama, adapun yang sudah meninggal ya sudah kita bertaubat yakni kepada Allah dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan dosa-dosa kita yang mungkin tanpa kita sadari selama ini kita belum berbuat yakni baik, atau bahkan sebaliknya selama kehidupan mereka yakni kita malah banyak berbuat yang durhaka kepada mereka berdua. Tapi ketika mereka masih hidup, ini adalah manfaat, ini adalah peluang emas bagi kita semua. Nabi SAW mengatakan bahwasanya kedua orang tua al-walid awsatu babil jannah, ini adalah pintu surga yang paling terbaik. Kalau seandainya engkau menginginkan ya sudah, baktilah. Kalau seandainya engkau enggak menginginkan bisa masuk dari pintu terbaik ini lewat jalur orang tua ya sudah, kau durhaka sekalian sekalian. Makanya Iyas ibnu Muawiyah radhiyallahu taala rahimahullahu taala, seorang ya ahli militer, seorang mujahid yang dan pejuang, hampir tidak pernah menangis. Ya, ribuan ratusan teman-temannya yang sudah meninggal tak pernah menjadikan ia meneteskan air mata. Ia adalah orang yang sangat tegar yakni sekali. Tapi suatu hari dia menangis. Iyas ibnu Muawiyah menangis, menjadikan para teman-temannya itu bertanya-tanya, kemana tangisanmu ketika tangan-tangan kalian atau mungkin ya teman-teman yakni kalian sudah meninggal, engkau gak pernah menangis? Apa yakni jawaban dari Iyas? Kana li babani, saya dulu masih punya 2 pintu yang bisa mengantarkanku ke jannah. Hari ini
ya ternyata salah satu di antara pintu itu sudah tertutup yakni selamanya, menyisakan satu pintu yakni saja. Inilah yang menjadikan aku itu menangis, bukan karena kematian yakni saja. Kalau kematian dia adalah orang yang tegar, tapi peluang untuk bisa masuk jannah itu hanya tersisa satu pintu yang terbuka. Karena kematian salah satu di antara kedua yakni orang tuanya. Ini yang menjadikan yakni beliau menangis. Maka selama kita masih punya orang tua, Masya Allah, ini adalah ya pintu-pintu surga yang terbaik dengan kita berbakti yakni kepadanya. Yang terakhir yakni jam al-ma'af yakni sampai jam 6 sebagai closing yang statement, ya saya ingin sampaikan nasihat yang berharga dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu pernah menyampaikan yakni jamaah, ya berbuat yakni baktilah kalian kepada orang tua. Karena selama engkau bisa berbuat bakti kepada orang tua, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan anak-anak kita yang bakti pula kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kedurhakaan kita kepada orang tua belum sempat kita bertaubat minta maaf kepada mereka, maka jangan harap bila nantinya anak-anak kita juga akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala durhaka kepada yakni diri kita, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kita pribadi-pribadi yang berbakti kepada orang tua di saat mereka masih hidup maupun di saat mereka sudah meninggal, dengan banyak mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita ini dari pribadi-pribadi anak yang durhaka kepada yakni orang tua karena petakannya luar biasa dahsyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan yakni kita untuk berbuat yakni kebaikan selama kita di musim-musim yakni kebaikan ini, tak lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.